Tapi emang anak saya tuh literasinya rendah sih. Aduh, susah kalau anak saya tuh minat bacanya tuh nggak ada sama sekali. Sering denger celotukan kayak gini? Atau justru kalian juga sering nyeletuk kayak gini? At this point, celetukan literasi dan minat baca rendah tuh kayaknya udah jadi slogan yang ada di mana-mana deh. Tapi aku tuh sering kepikiran apakah cukup untuk kita menerima kondisi tersebut dengan terus-terusan bilang ya emang rendah. Atau sebenarnya ada sih yang bisa kita lakukan tanpa menerima ini secara mentah-mentah. Sebelum masuk ke sana, coba kita tarik mundur sebentar. UNESCO mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan merefleksikan informasi tertulis untuk berpartisipasi secara efektif di masyarakat. Jadi sebenarnya bukan sekadar bisa baca ya, tapi juga bisa mengerti, bisa berpikir, dan bisa memakai informasi yang ada untuk mengambil keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi dari definisi itu sendiri, yang sering kita jadiin kambing hitam tuh cuma satu, yaitu minat baca. Iya, ini anak saya lebih suka nonton Netflix daripada baca buku, jadi dia nggak suka baca buku. Atau seperti biasa ya, kita nyalain media sosial. Ini dia udah kenal sama media sosial nih, jadi minat bacanya tuh udah nggak bisa tumbuh lagi. Aku nggak bilang kondisi itu nggak valid, dan minat baca emang penting sebagai pintu masuk pertama ke dunia literasi. Tapi untuk bisa sampai ke sana, dia nggak bisa muncul gitu aja. Tentu harus ada kondisi yang bisa mendukung. Misalnya, ada buku yang menarik, relevan, bisa diakses secara mudah sama anak-anak. Ada lingkungan yang bisa mengenalkan bacaan-bacaan ke anak sejak dini, dan tentunya tanpa paksaan. Ada orang dewasa yang mau nemenin baca, bukan cuma nyuruh-nyuruh. Ada sekolah yang gak cuma kasih tugas baca buku tertentu, tapi juga pilihan buku yang relevan, konteks kenapa buku itu penting, dan juga kemauan untuk membahas isi bukunya. Semua orang punya perjalanan literasinya masing-masing. Ada yang tumbuh tanpa akses ke buku sama sekali, ada yang belajar berpikir kritis, bukan dari sekolah tapi dari kehidupan sehari-hari, atau ada juga yang melewati itu semua, dan baru ketemu serunya baca ketika dewasa. Tapi apapun latar belakangnya, semua orang berhak punya akses, waktu, dan ruang untuk tumbuh dalam literasi. Jangan-jangan masalahnya ternyata bukan ada di anak-anak di sekitar kita yang minat baca dan literasinya masih rendah. Tapi di kurangnya komitmen kita untuk mendukung mereka dan membiarkan itu semuanya terjadi.